Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang tema 4, subtema 3, pembelajaran 3 tentang teknologi hijau di era globalisasi. Apa kalian tahu tentang teknologi hijau di era globalisasi? Marilah kita cermati teks eksplanasi berikut ini. Setelah kita mencermati teks di atas, apakah kalian paham? Apa itu teknologi hijau? Mari kita bahas bersama-sama. Teknologi hijau adalah mengemukakan kelestarian alam yang berada di era globalisasi, seperti ramah lingkungan, contohnya minim polusi atau bahkan tidak menimbulkan polusi. Juga bersifat sustainable atau berkesinambungan, sehingga pemanfaatan teknologinya dapat dirasakan untuk waktu yang lama dan teknologi dapat diterapkan. Nah, itulah yang dimaksud teknologi hijau dalam era globalisasi. Mudah-mudahan kalian paham ya. Setelah kita membahas tentang teks di atas, kita diingatkan kembali tentang teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan hubungan peristiwa atau proses terjadinya sesuatu seperti fenomena alam, sosial, atau budaya. Dengan ciri-ciri paragraf 1, pernyataan umum dari topik masalah yang akan disajikan. Paragraf 2, deret penjelasan berisi fakta, pembuktian, proses dari masalah yang disajikan secara berturut-turut dan sistematis. Paragraf 3, simpulan dan pesan atau kesan penulis tentang topik tersebut. Kamu dapat menggunakan informasi dari teks eksplanasi pada pembelajaran 1 sebagai sumber informasi. Nah, untuk itu lengkapilah teks di atas sehingga menjadi satu teks utuh. Dan jangan lupa menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif pada tulisan atau karanganmu nanti ya. Setelah kita mempelajari teks eksplanasi, kita sekarang mempelajari membuat kompor tenaga surya. Nah, sekarang mengapa kita tidak mencoba untuk membuat kompor tenaga surya? Bukankah negara kita cukup merata limpahnya sinar mataharinya? Meskipun tidak bisa menggantikan sepenuhnya energi minyak dan gas bumi, setidaknya bisa menghemat dan mengurangi konsumsi minyak atau gas. Kita lakukan percobaan ini ya teman-teman, tentunya dengan kerjasama yang baik dan saling menghargai akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Siapkan alat dan bahan. Berikut ini adalah bahan dan alat
untuk membuat kompor sederhana tenaga surya. Yang pertama, 2 kotak berbahan kayu atau triplek yang berbeda ukuran dengan selisih sekitar 1 inci di setiap sisinya. Kedua, koran atau sobekan kertas. Yang ketiga, kertas konstruksi berwarna hitam. Yang keempat, 4 lembar kardus. Kelima, pisau kuter tebal. Yang keenam, pembungkus makanan berbahan aluminium atau pelet logam. Aluminium foil bisa pula digunakan, tetapi akan cepat kotor dan harus sering diganti. Yang ketujuh, plester atau perekat karet. Yang kedelapan, 8 buah tangkai penyangga. Yang kesembilan, lem tahan panas yang kuat daya rekatnya. Langkah-langkah kerja. Yang pertama, tempatkan kotak kecil di dalam kotak yang lebih besar. Isilah celah kosong di antara kedua kotak tersebut dengan sobekan kertas atau koran. Fungsinya sebagai penyekat atau penahan panas. Yang kedua, alasi sisi bagian dalam kotak kecil dengan kertas konstruksi hitam. Hal ini akan menambah tingkat panas kotak. Yang ketiga, lapisi 4 buah karton dengan bahan pemantul cahaya matahari yang terbuat dari pelet aluminium. Pastikan tidak ada lapisan pemantul yang terlipat atau berkerut. Beri plaster atau perekat karet pada pinggir setiap pelet tersebut agar merekat dengan kuat pada karton. Pasanglah setiap pelet pemantul sinar surya tersebut pada setiap sisi bagian atas dari kotak dengan sudut kemiringan sekitar 45 derajat. Yang kelima, gunakan tangkai penyangga di bagian bawah setiap pelet pemantul agar posisinya stabil. Pastikan semua bagian sudah terpasang kuat dan tahan terhadap terpaan angin. Yang keenam, taruhlah panci makanan dalam kotak. Tempatkan oven tenaga surya ini di tempat yang terpapar cahaya matahari langsung di waktu terik siang hari. Setelah kita membuat kompor sederhana tenaga surya, bagaimana hasil dari percobaan kalian? Apakah berhasil? Tuliskan hasil laporan percobaan tersebut ya teman-teman. Sekarang kita ayo renungkan bersama-sama tentang 3 hal yang kamu pelajari hari ini dan nilai-nilai apa yang dapat kamu petik dari pembelajaran hari ini. Apa manfaatnya pembelajaran ini bagi kehidupanmu dan apa yang dapat kamu lakukan dalam kehidupan sehari-hari sehubungan dengan pembelajaran hari ini. Nah, demikian pembelajaran hari ini. Semoga dapat dimengerti dan dipahami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.